balik lagi. Tadi harusnya mau pause, tapi ternyata malah jarinya kedudul yang stop, jadi videonya terstop. Nah, ini anakku yang kedua sudah bangun. Hai, adik. Ini say hai. Hai. Namanya Sasi Kirana, atau biasa dipanggil Sakira. Leo. Iya. Hai. Bilang hai bisa, Nak. Halo. Tuh kan mirip banget sama Aronika kan? Gak ada mirip-miripnya sama ibu ya? Iya. Ya, begitulah teman-teman semuanya. Jadi aku nggak bisa menghandle fame gitu loh. Dan kalau misalkan ini kita runut lagi ke belakang ya, kenapa aku nggak bisa handle fame, itu karena ini bakal ceritanya sedikit bitter ya, tapi anyway, lagian siapa sih yang mau dengerin video aku sampai ini, kan nggak ada juga ya. Jadi gini, dulu zaman kecil itu aku seneng banget nyari perhatian, bukan cuma dari zaman kecil sih, tapi bahkan sampai ini ya, sampai aku gede pun 17 plus ya, di bawah 25 tahun terutama, itu aku seneng banget mencari perhatian orang. Nah, kenapa aku senang mencari perhatian orang? Karena ya itu tadi, aku jarang sekali mendapatkan perhatian. Dari zaman sekolah sampai dengan kuliah itu jarang banget dapat perhatian. Apakah aku nggak pinter? Aku rasa aku cukup oke ya performanya di kelas, tapi memang nggak yang top gitu. Selain itu aku juga jarang banget dapat apresiasi. Misalkan kayak kita sama nih, kita bisa ini gitu, tapi yang disorot itu pasti yang lain, dan aku nggak pernah dapet itu. Nah, selain itu orang tua aku sendiri kan punya 2 anak lagi ya, dan mereka lucu-lucu dibandingkan aku yang kecil. Iya, cantik. Waduh, wah, nih bisa tuh. Hati-hati ya, jangan main-main sama tali. Nah, terus karena nggak dapat perhatian dari orang tua, karena orang tuaku waktu itu kan adik-adikku masih dalam tahap membutuhkan perhatian ya, karena masih kecil, dan adik aku yang terakhir juga baru lahir. Sedangkan waktu itu aku masih usia rebel, waktu masih SMP, masih usia rebel banget, dan sebenarnya butuh perhatian di situ ya anak-anak itu. Nah, jadi ya di situ deh. Nah, kalaupun misalkan nggak dapat perhatian dari orang tua, itu menurut aku anak-anak itu nggak selalu mencari perhatian. Kenapa mereka tahu untuk mencari perhatian? Itu adalah bahwa mereka pernah dikasih perhatian dan mereka suka dengan itu. Nah, menurut aku itu yang jadi alasan kenapa aku kemudian jadi nyari perhatian. Karena aku pernah dapat perhatian itu, yaitu dari om sama tante aku. Jadi mereka itu kan tinggal nggak di Purworejo ya, di Jakarta, dan di NTT waktu itu. Nah, terus mereka itu kalau pulang, kalau mudik ke Purworejo, itu pasti perhatiin aku banget. Yang bawain mainan, bawain baju, ngajak aku pergi. Pak D aku aja sering banget ngajak aku pergi ke rumahnya Pak D yang di Magelang, itu di Desa Muntilan. Di sana beberapa hari gitu ya, dan aku seneng gitu loh, ya main sama kakakku, anaknya Pak D gitu, sama saudara-saudaranya yang di sana gitu. Tahu buleku gitu, tante aku yang dari Jakarta, kalau pulang itu pasti ngajak aku main. Kalau mau pulang balik ke Jakarta pasti ngasih aku duit, dan aku seneng banget diperhatiin itu. Cuma masalahnya perhatian itu tuh nggak stabil gitu. Jadi aku dapat perhatian hanya kayak seminggu atau 2 minggu gitu. Selebihnya kan udah tante sama om sama Pak D udah nggak ada di Purworejo lagi, ya kan? Nah,
I was craving for it. Aku jadi ngidam terus gitu, ngidam perhatian, pengen banget dikasih perhatian gitu. Cuma aku nggak bisa dapetin itu dari orang tuaku gitu, dari saudara-saudaraku yang ada di Purworejo gitu. Nah, jadilah aku yang seperti itu. Dan aku pikir bahwa misalkan nih menjadi seorang social media personality akan membuat aku merasa senang gitu, kayak perhatian yang selama ini aku impikan itu dapat gitu, terus aku bakal bahagia. Ternyata enggak, ternyata malah bikin stres. Dan setelah kesini, setelah tua ini ya, aku baru sadar bahwa ya aku butuh perhatian, tapi ternyata enggak dari semua orang. Karena cukup aja perhatian dari orang-orang terdekat aku, dari saudara-saudara aku, dari keluarga aku sendiri, itu udah cukup gitu buat aku gitu. Orang-orang yang kenal aku in person gitu ya, yang pernah berhubungan dengan aku gitu, itu aja udah cukup gitu. Nah, makanya salah satu alasan kenapa aku kemudian enggak ngontenin anakku sering-sering, karena itu juga aku nggak tahu apakah mereka bisa handle fame apa enggak, apalagi kan mereka masih kecil. Mungkin kalau sekarang aku yang bakalan lebih banyak menghadapi. Aku aja nggak bisa gitu. Kalau muji-muji, dipuji aja oke, itu tenang gitu, buat aku tenang. Tapi kalau misalkan sampai dibully-bully, aduh, aku aja nggak kuat. Aku nggak kuat, beneran nggak kuat. Apalagi nanti kalau anak aku, gimana ya? Maksudnya kalau aku yang dibully tentang diri aku aja nggak kuat. Apalagi kalau yang dibully itu anak aku makin nggak kuat. Karena apa? Mereka yang bikin aku loh. Itu maksudnya. Jadi ya udahlah. Ya teman-teman, kalau misalkan senang banget sama Arunika, sama Sasi, sama Kirana di sosial media aku yang private itu, bisa ditonton ya. Iya. Kontennya Murio alias gratis, free. Silakan mau dihujat lewat DM langsung ke aku, nggak masalah. Jadi apa ya? Ya begitulah. Intinya kenapa aku nggak bikin konten, nggak ngontenin gitu ya anak-anak aku, karena aku nggak kuat untuk handle fame and hatred. Karena fame itu akan selalu datang bersamaan dengan hatred. Jadi no thank you. Iya, no thank you. Iya. Tapi aku punya konten juga untuk di bidang akademik ya. Aku nggak mau bilang itu edukasi, tapi ya di bidang akademik lah. Semua membahas tentang bagaimana kita menulis ilmiah, bagaimana kita berkorespondensi, bagaimana kita mengejar beasiswa gitu-gitu. Nah itu satu konten yang akan aku kembangkan. Meskipun dia nggak viral-viral banget, tapi setidaknya bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang membutuhkan. Nah, aku tuh orangnya sukanya di situ gitu loh sekarang. Ya mungkin kalau misalkan 10 tahun ke belakang yang lalu, aku nggak kayak gini ya. Dan aku tidak bangga terhadap masa laluku. Cuma ya I was changed. Dan aku ya ginilah sekarang, apa adanya. Iya, berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Bukan memberikan yang terbaik, memberikan yang bermanfaat gitu ya. Sedikit pun kalau misalkan ada yang bisa mengambil manfaat, aku bakal senang banget. Itu aja. Jadi nggak harus iya sering-sering bikin video sama Sasi, Kirana, sama Arunika juga ya. Adik suka ngomong, Iya. Kamu baru pertama kali ya ngeliatin dapur ya? Explore? Iya. Ya udah, gitu aja teman-teman sharing aku kali ini. Nanti kapan-kapan kalau misalkan ada waktu lagi atau mau masak lagi gitu, kita akan ngobrolin hal-hal yang lain.
nggak apa sih kalau nggak ada yang nonton juga buat dokumentasi aku sendiri. Siapa tahu buat pembelajaran. Aku tuh kadang-kadang sering nontonin video aku sendiri loh, yang dulu-dulu. Bukannya narsis apa apa ya, tapi aku suka banget mendokumentasikan apa yang aku omongin sekarang ini untuk nanti aku dengerin lagi di masa depan gitu. Karena kadang yang aku omongin sekarang, meskipun saat itu aku nggak butuh dan rasanya itu kayak aku menggurui orang lain, tapi ternyata saat ini tuh aku butuh itu gitu. Aku butuh nasihat dari diriku sendiri yang kadang-kadang diriku sendiri di masa lalu itu lebih lebih wise daripada aku yang sekarang gitu. Jadi ya anyway, bisa dikatakan kalau aku bikin video kayak gini juga sharingnya untuk aku sendiri. Ya, nah kalau misalkan ada teman-teman yang bisa mengambil manfaat, alhamdulillah banget. Aku seneng banget itu. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Anyway, have a nice day semuanya. Jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa makan. Karena kalau perut kita kenyang, kita nggak akan marah-marah. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Ada say bye-bye? Bye-bye.